Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pengantar data sains untuk ekonomi dan bisnis. Data shopping adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data yang berkaitan dengan aktivitas belanja konsumen, baik secara online maupun offline, untuk berbagai keperluan seperti pemasaran, pengembangan produk, atau personalisasi layanan. Adapun pengertian menurut beberapa ahli, yang pertama, Loudon dan Trevor. Data shopping adalah data yang dikumpulkan dari aktivitas pembelian konsumen dalam e-commerce yang digunakan untuk memahami preferensi, kebiasaan, dan perilaku pelanggan. Yang kedua, menurut Turban, data shopping mencakup seluruh informasi yang diperoleh dari interaksi konsumen dengan sistem belanja, termasuk klik, pencarian, pembelian, dan ulasan produk yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, menurut Kotler dan Keller, data belanja atau shopping data merupakan bagian dari customer insight yang digunakan untuk menciptakan pengalaman belanja yang relevan dan personal. Selanjutnya adalah fungsi data shopping. Ada 7 fungsi. Yang pertama, alat analisis perilaku konsumen. Ini untuk mengetahui kebiasaan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada dasar pengambilan keputusan bisnis yang berfungsi menentukan strategi pemasaran, stok barang, dan pengembangan produk berdasarkan dunia nyata bukan asumsi. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja produk, berfungsi mengetahui produk mana yang laku keras dan mana yang kurang diminati. Yang keempat, perencanaan promosi dan diskon, berfungsi menyusun promo berdasarkan momen belanja paling ramai, misalnya saat gajian, akhir tahun, dan lain-lain. Yang kelima, peningkatan layanan pelanggan, yang fungsinya memberi pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien berdasarkan riwayat pembelian. Yang keenam, optimalisasi persediaan atau inventory, yang berfungsi mengatur jumlah stok agar tidak kelebihan atau kekurangan barang. Yang terakhir, identifikasi segmentasi pasar, fungsinya mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan dan karakter belanja mereka, misalnya sering belanja, belanja besar, atau hanya saat promo. Beralih ke poin selanjutnya, yaitu tujuan data shopping. Tujuan dari pengumpulan data shopping adalah untuk sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami perilaku konsumen, yaitu mengetahui apa yang dibeli, kapan, di mana, dan bagaimana proses pembelian berlangsung. Dan yang kedua adalah meningkatkan strategi permasaran. Data yang digunakan untuk membuat promosi yang lebih tepat sasaran, misalnya melalui rekomendasi produk. Dan yang ketiga adalah pengalaman personalisasi pelanggan, yaitu menyesuaikan tampilan toko online atau penawaran sesuai preferensi pelanggan. Dan yang keempat adalah mengelola inventaris dan stok, yang dilakukan melalui mengetahui produk yang cepat habis dan yang kurang dinikmati untuk pengelolaan gudang yang efisien. Dan yang kelima adalah analisis performa penjualan, melalui evaluasi produk mana yang laris dan mana yang tidak, serta keberhasilan kampanye promosi. Dan yang keenam adalah mendeteksi tren pasar, mengidentifikasi pola belanja dan tren yang musiman. Berlanjut ke poin-poin selanjutnya, yaitu jenis data shopping. Secara umum, data shopping terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah data transaksional, yang berisi informasi pembelian seperti produk yang dibeli, jumlah dan harga, waktu dan lokasi transaksi, dan yang terakhir adalah metode pembayaran. Kemudian ada data demografis, informasi pelanggan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, status pernikahan, dan pekerjaan. Kemudian ada data perilaku, mencakup aktivitas konsumen saat belanja seperti riwayat pencarian produk, klik pada iklan atau rekomendasi, lama waktu di halaman produk. Berlanjut ke poin selanjutnya, yaitu yang keempat adalah data preferensi, berdasarkan ulasan wishlist atau rating yang diberikan pelanggan terhadap produk.
Dan yang kelima ada data loyalitas dan reward. Informasi tentang penggunaan kupon, poin loyalitas, atau keikutsertaan dalam program membership. Selanjutnya, manfaat penerapan data shopping. Yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan melihat data pembelian, bisnis bisa tahu produk apa yang paling sering dibeli, kapan waktu favorit konsumen belanja, dan kebiasaan unik mereka. Ini membantu dalam menyusun strategi yang lebih customer oriented. Yang kedua, strategi pemasaran lebih efektif. Data bisa menunjukkan segmen pasar mana yang paling aktif, sehingga promosi bisa ditargetkan secara spesifik. Misalnya, promo khusus untuk pelanggan setia atau diskon untuk pelanggan yang sudah lama tidak belanja. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dengan rekomendasi produk yang tepat dan strategi harga yang sesuai berdasarkan data, peluang terjadinya pembelian akan meningkat dan berdampak pada profit. Yang keempat, mengelola stok lebih efisien. Data membantu memprediksi produk mana yang perlu cepat di-restock dan mana yang mulai menurun penjualannya. Hal ini menghindari kerugian karena lebih atau kekurangan barang. Yang kelima, personalisasi promosi dan layanan. Konsumen bisa diberikan pengalaman belanja yang personal, seperti rekomendasi produk berdasarkan histori belanja atau penawaran spesial di hari ulang tahun mereka. Yang keenam, meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketika konsumen merasa dikenali dan dilayani sesuai kebutuhannya, mereka cenderung lebih setia. Data digunakan untuk menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan dan memuaskan. Yang ketujuh, mengikuti tren pasar secara real time. Data shopping memperlihatkan tren yang sedang naik daun, sehingga bisnis bisa cepat menyesuaikan diri dan tidak tertinggal. Yang terakhir atau yang kedelapan, mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Semua keputusan bisnis seperti peluncuran produk baru, pembukaan cabang, atau perubahan harga bisa didasarkan pada data, bukan hanya intuisi. Mapping problem adalah proses menghubungkan elemen dari satu struktur data ke struktur lainnya. Biasanya muncul ketika kita harus menyesuaikan dua sistem berbeda, seperti saat memindahkan data dari satu database ke database lain yang formatnya tidak sama. Contohnya, ketika data pelanggan dari file Excel harus dimasukkan ke sistem CRM yang punya struktur data berbeda. Proses pencocokan inilah yang disebut dengan mapping. Beralih ke poin selanjutnya, yaitu part dari mapping problem. Yang pertama adalah memudahkan pemahaman masalah. Mapping membantu menggambarkan hubungan antar elemen, sehingga kita bisa melihat struktur masalah dengan lebih jelas dan sistematis. Dan yang kedua adalah membantu proses analisis dan identifikasi solusi. Dengan memetakan masalah, kita lebih mudah mengidentifikasi akar dan penyebab dan menemukan solusi yang tepat dan efektif. Dan yang ketiga adalah meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Mapping memberi gambaran menyeluruh tentang situasi, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat karena mempertimbangkan semua hubungan dan kemungkinan yang ada. Dan yang keempat adalah meningkatkan efisiensi komunikasi tim. Mapping problem sering divisualkan melalui diagram, sehingga memudahkan semua anggota tim memahami masalah secara bersama-sama. Dan yang kelima adalah mendukung perencanaan strategis dan konteks bisnis atau proyek. Mapping digunakan untuk merancang strategi, alur kerja, dan distribusi sumber daya dengan tepat. Dan yang keenam adalah mempermudah integrasi sistem atau data dalam bidang IT. Mapping sangat penting untuk mencocokkan data dan berbagai sistem agar bisa digunakan secara terpadu. Adapun kelebihan dan kekurangan mapping problem. Kelebihan mapping problem yang pertama yaitu memudahkan interoperabilitas antar sistem. Mapping problem memungkinkan dua sistem yang berbeda, misalnya dengan format data atau struktur basis data yang berbeda, untuk saling bertukar dan memahami data. Ini sangat penting dalam integrasi sistem, seperti pada integrasi data antar instansi atau migrasi sistem. Yang kedua, meningkatkan akurasi data melalui pemetaan yang konsisten.
Dengan adanya pemetaan yang terstandarisasi, data dapat dikonversi atau ditransformasikan dari satu format ke format lain tanpa kehilangan makna atau konteks. Ini mengurangi kemungkinan kesalahan dalam interpretasi data. Yang ketiga, mendukung otomasi proses konversi data. Setelah pemetaan selesai dibuat, proses konversi data antar format bisa dilakukan secara otomatis menggunakan alat bantu atau script, sehingga menghemat waktu dan tenaga serta mengurangi resiko kesalahan manual. Adapun kekurangan dari mapping problem yang pertama, proses pemetaan bisa kompleks jika struktur data sangat berbeda. Ketika dua sistem memiliki struktur data yang tidak sebanding, misalnya satu menggunakan skema rasional dan yang lain berbasis dokumen, pemetaan bisa menjadi sangat rumit dan memerlukan strategi transformasi data yang mendalam. Yang kedua, risiko kehilangan data jika pemetaan tidak dilakukan secara tepat. Jika proses pemetaan tidak mempertimbangkan semua atribut atau relasi yang relevan, informasi penting bisa hilang atau tidak terbawa saat konversi data. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi atau kekeliruan dalam penggunaan data. Yang ketiga, memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap kedua domain yang dipetakan. Agar pemetaan akurat, pihak yang membuat mapping harus memiliki pemahaman yang baik terhadap struktur, makna, dan konteks dari kedua sistem atau domain data. Tanpa pemahaman ini, pemetaan berisiko salah dan berdampak negatif pada integritas data. Selanjutnya, unsur-unsur dalam mapping problem. Yang pertama, masalah utama atau main problem, yaitu masalah inti yang sedang dihadapi dan ingin diselesaikan. Ini adalah pusat dari peta masalah. Yang kedua, penyebab masalah atau causes, yaitu faktor-faktor yang memicu munculnya masalah utama. Bisa berupa faktor internal maupun eksternal. Yang ketiga, dampak masalah atau efek, yaitu konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari masalah utama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, pihak yang terlibat atau stakeholders, yaitu orang, kelompok, atau pihak yang terlibat atau terdampak oleh masalah. Bisa juga termasuk yang berperan dalam penyelesaian. Yang kelima, tujuan atau goals, yaitu sasaran yang ingin dicapai dari pemecahan masalah. Tujuan ini yang terjadi arah penyusunan solusi. Yang keenam, solusi atau alternatif pemecahan. Beberapa opsi solusi yang bisa diambil untuk mengatasi masalah yang dipetakan. Yang terakhir, hubungan antar unsur, yaitu garis atau panah yang menunjukkan keterkaitan antara elemen dan dalam peta, seperti sebab, masalah, atau akibat. Berikut implementasi data mapping problem, yaitu studi kasus T-Mobile yang salah mapping data dalam pelanggan proses migrasi sistem tahun 2020. Latar belakang dari kasus ini yaitu saat T-Mobile melakukan migrasi sistem data besar-besaran setelah merger dengan Sprint, terjadi kesalahan pemetaan data pelanggan atau data mapping error dari sistem Sprint ke sistem baru milik T-Mobile. Adapun jenis mapping problem yang pertama yaitu data pelanggan dari Sprint dimasukkan ke format T-Mobile tanpa konversi struktur data yang benar. Kemudian kolom seperti status akun, riwayat pembayaran, hingga informasi tagihan otomatis tidak terpetakan dengan tepat. Dan yang ketiga, beberapa data tertukar atau hilang karena sistem T-Mobile menafsirkan data Sprint secara salah. Adapun dampak dari kasus tersebut yaitu yang pertama, pelanggan dikenai biaya tagihan ganda atau salah. Dan yang kedua, layanan terganggu termasuk pemutusan layanan padahal tagihan sudah dibayar. Dan yang ketiga, ribuan keluhan masuk ke customer service dan berdampak pada reputasi perusahaan. Adapun akar masalah mapping yaitu yang pertama, kurangnya validasi data sebelum proses migrasi. Kemudian tidak ada standarisasi format antara sistem lama dan baru. Dan yang ketiga, asumsi otomatis bahwa kolom antar sistem saling cocok padahal maknanya berbeda.
Kesimpulan dari materi kami yaitu, pemanfaatan data shopping yang optimal dan penerapan mapping yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional strategi bisnis yang lebih terarah, serta menciptakan pengalaman konsumen yang lebih personal dan memuaskan.